Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Halimatus Sadiah dengan NIM 20210810470002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang muamalah. Adapun beberapa pembahasan dari muamalah yaitu pengertian, kaidah fikih muamalah, kedudukan muamalah, sumber hukum muamalah, asas dan prinsip muamalah, ruang lingkup muamalah, kedudukan keluarga dalam muamalah, manfaat, serta tujuan muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minanas, yaitu hubungan baik antar sesama umat manusia. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci bagaimana saja jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasul yang didapat dalam As-Sunnah. Muamalah berakar dari kata amala, yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Secara etimologi, muamalah sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing hidup. Menurut segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala yuamilu muamalat, yang artinya saling melakukan, saling bertindak, atau saling mengamalkan. Dengan demikian, arti muamalah melibatkan lebih dari satu orang dalam praktiknya, sehingga akan timbul adanya hak dan kewajiban. Muamalah dalam Islam adalah aturan-aturan dan hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan dunia dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Muamalah dapat membantu umat manusia untuk mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Maka kita harus mempelajari apa saja syarat dan rukunnya, sehingga upaya kita dalam memenuhi kebutuhan dunia tidak melanggar aturan dan hukum Islam. Penjelasan tentang muamalah juga tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kani bikum rahiman. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, bagaimana teman-teman setelah mendengar penjelasan tentang muamalah tadi? Dapat dipahami bukan? Berdasarkan beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan muamalah adalah aturan-aturan dan hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan dunia dengan sesuai syariat Islam agar kita sebagai manusia dapat berhubungan baik dengan umat manusia lainnya, baik dalam bersosialisasi maupun dalam melakukan transaksi atau berbelanja. Nah, selanjutnya setelah kita membahas pengertian dari muamalah, kita akan memasuki yaitu pengertian muamalah berdasarkan kaidah fikih. Pengertian muamalah menurut ilmu fikih yaitu muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan kegiatan atau transaksi yang berdasarkan aturan-aturan dan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya dan didasari oleh dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fikih muamalah adalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia yang berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan dalam bermuamalah berdasarkan hukum-hukum Islam seperti wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah.
Muamalah juga terbagi menjadi dua pengertian, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah al-ahwal al-syahsisah, yaitu hukum keluarga. Pokok kajiannya meliputi munafakat, marawis, wasiat, dan wakaf. Wakaf termasuk bidang ibadah yang bila ditinjau dari segi niat atau maksud, kemungkinan masuk al-ahwal al-syahsiyah. Bila wakaf itu wakaf zuri, yaitu wakaf untuk keluarga. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris yang telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fikih mawaris. Maka dalam pengertian muamalah sempit, tidak termasuk di dalamnya. Persamaan pengertian kedua muamalah ini, yaitu muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas, adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta. Kedudukan muamalah dalam Islam. Islam menetapkan aturan-aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut sangat dinamis dan mengalami perkembangan. Meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian dalam masyarakat. Meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan ukhrawi, sehingga dalam ketentuan-ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, batal, dan sebagainya. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang pengertian muamalah berdasarkan kaidah fikih muamalah serta kedudukan muamalah, kita semakin bertambah ilmu dengan mengetahui apa-apa saja yang berhubungan dengan muamalah. Adapun kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi adalah perbedaan muamalah dalam arti sempit dan arti luas, yaitu muamalah dalam arti luas mencakup masalah warisan, sementara dalam muamalah dalam arti sempit tidak mencakup masalah pewarisan. Sedangkan persamaan dari arti muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas yaitu sama-sama mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan pemutaran harta. Adapun kedudukan muamalah dalam Islam yaitu sangat penting. Meskipun muamalah mengatur segala permasalahan duniawi, namun muamalah juga berkaitan dengan masalah ukhrawi. Maka dari itu, segala hal yang kita lakukan di bumi ini memiliki pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang sumber hukum muamalah. Adapun sumber hukum muamalah yaitu terdiri dari 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Pertama adalah Al-Quran. Sudah seharusnya setiap muslim selalu berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai petunjuk agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ayat tentang muamalah dalam Al-Quran antara lain: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basyiran. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Berikutnya ada Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastafun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usyun li yaumin azim yauma yaqumuna li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Kandungan dari Surah Al-Mutaffifin yaitu berisi ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam bermuamalat, secara khusus dalam soal timbang-menimbang. Kecurangan itu digambarkan dalam sekelompok orang yang cenderung minta dilebihkan takarannya demi keuntungan pribadi, tetapi mengurangi jumlah yang semestinya saat menimbang untuk orang lain. Surah ini mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut bahwa hari pembangkitan dan perhitungan pasti akan terjadi. Selain itu, Surah Al-Mutaffifin ini juga menegaskan bahwa perbuatan mereka itu tercatat dalam sebuah buku. Hanya orang-orang zalim, bergelimang dosa, dan terhalang dari Tuhannya yang berani mendustakan catatan buku itu. Tempat kembali mereka kelak adalah neraka jahanam. Ayat-ayat selanjutnya menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang jahat terhadap orang-orang mukmin ketika mereka melihat orang-orang mukmin atau ketika orang-orang mukmin itu berlalu di hadapan mereka. Akhirnya surah Al-Mutaffifin ini ditutup dengan janji bahwa orang-orang yang beriman akan diperlakukan secara adil di hari kiamat. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang digunakan oleh umat Islam sebagai panduan dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan atau sabda, perbuatan, maupun ketetapan yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis tentang muamalah antara lain, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi yaitu, janganlah kalian berbuat zalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keridhaan darinya. Sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad yaitu proses menetapkan suatu perkara baru dengan akal sehat dan pertimbangan yang matang, di mana perkara tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah sumber yang sering digunakan dalam perkembangan fikih muamalah sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang harus diterapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Setelah mendengar penjelasan tentang 3 sumber hukum muamalah, saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Namun saya meminta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyebutan maupun sumber informasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang asas-asas dan prinsip dalam muamalah. Selamat menyimak. Asas-asas dan prinsip muamalah. Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, perjanjian sesama manusia. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Selain Quran Surah Al-Maidah ayat 1, prinsip ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat, sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34 memiliki kandungan, yaitu, dan janganlah kita atau kalian mengendalikan semua harta-harta anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka balik dan lalu mereka berada di bawah tanggungan kalian, kecuali dengan cara yang baik bagi mereka, yaitu dengan cara yang mengembangkan dan meningkatkannya hingga si anak yatim mencapai usia matang dan sudah bagus dalam mengelola hartanya. Dan penuhilah janji yang kalian telah komitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya, perjanjian itu Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan di hari kiamat. Dia akan memberi balasan baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya, dan akan menyiksa orang yang akan mengkhianatinya. Adapun kedua surah ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 1 dan surah Al-Isra ayat 34, memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi. Asas dan prinsip muamalah kedua, yaitu butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Yang keempat, pembuat hukum atau syar'i mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat terhindari. Hakikat diturunkannya syariat Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, yang tercermin dalam bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setiap bentuk perintah yang mesti dikerjakan, pasti di situ juga mengandung kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, setiap bentuk larangan yang mesti ditinggalkan, pasti juga mengandung kemudaratan bagi manusia. Walaupun seringkali hikmah dari perintah dan larangan tersebut terungkap jauh setelah dalilnya diturunkan. Demikian pula dengan ketentuan dalam muamalah, yaitu jelas untuk kemaslahatan manusia secara umum. Ketentuan-ketentuan muamalah secara syariat Islam yang tidak akan mengabaikan aspek penting dalam kesinambungan hidup manusia. Prinsip-prinsip muamalah juga dibagi ke dalam dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum muamalah terdapat 4 yang menjadi poin penting atau yang menjadi utama. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Yang ketiga,
Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan dari berbagai segi kehidupan, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan, serta pelestarian sumber daya. Yang terakhir, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezoliman. Prinsip khusus muamalah terbagi menjadi dua, yaitu prinsip yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan adalah objek transaksi harus yang halal, artinya melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. Yang kedua, adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang dalam muamalah antara lain, pertama adalah riba. Riba merupakan setiap tambahan atau manfaat yang berasal dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan peminjam. Riba juga sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak sangat merugikan masyarakat. Yang kedua adalah gharar. Gharar yaitu mengandung ketidakjelasan, spekulasi, taruhan, bahaya, dan cenderung pada kerusakan. Yang ketiga adalah tadlis. Tadlis atau penipuan, misalnya penipuan dalam transaksi jual-beli dengan menyembunyikan terdapatnya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Tadlis ini biasanya terjadi ketika maraknya masalah-masalah perbelanjaan melalui perdagangan secara online atau perdagangan secara tidak langsung, di mana konsumen tidak dapat melihat barang yang ingin mereka beli. Yang terakhir ada berakad. Berakad dengan orang-orang yang tidak pandai dalam hukum, seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. Ruang lingkup muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf, yang pertama adalah ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Yang kedua adalah al-ahkam al-maliyah atau hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang. Yang ketiga ada al-ahkam al-jinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan saksi-saksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya, dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat. Yang keempat ada al-ahkam al-murafaat atau hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antar umat manusia. Kedudukan keluarga dalam muamalah salah satunya itu sangat penting, karena kedudukan keluarga ini membuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama untuk seseorang. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada Sang Kholik, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Kedudukan keluarga juga sangat penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Keluarga adalah miniatur dari suatu masyarakat. Keluarga dapat mempengaruhi dan menentukan masyarakat. Landasan, asas, peran, dan fungsi yang dimiliki keluarga sangat menentukan masyarakat. Tujuan dari muamalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Karena sifat dari muamalah itu sendiri yaitu saling tolong-menolong. Urgensi muamalah berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mempelajari ilmu muamalah, yaitu ada berbagai manfaat yang bisa kita dapat apabila kita belajar muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah memudahkan kita
untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu persatu. Manfaat keduanya yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syariat Islam dari kaidah fikih. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fikih. Fikih muamalah lebih berfokus pada urusan dunia, terlebih lagi pada jual beli. Jadi, bila kita mempelajari muamalah ini, kita akan bisa belajar masalah-masalah usaha ataupun bisnis sebagaimana sesuai dengan syariat Islam. Tidak terasa kita telah sampai pada penutup dari pembahasan muamalah kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan, kekeliruan dalam menyebut ataupun kekeliruan dalam membaca ayat Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.